Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita melanjutkan tadarus Alkitab kita. Dan minggu kemarin kita sudah memulai kitab Yesaya, ya, tadarusan Alkitab kitab Yesaya, dan minggu ini kita lanjutkan pasal berikutnya. Kita mulai dengan pasal keempat, ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat semuanya. Kami hari ini mau melanjutkan tadarus Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang lalui, sehingga kami semua semakin paham kebenaran. Dan dengan paham itu kami bisa menjadikan hidup kami ini semakin menyenangkan Tuhan. Sampai akhirnya nanti kami semua dipanggil Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Yesaya pasal keempat, ya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, Yesaya pasal 4 ya, sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Coba kita stop dulu di sini ya, karena pasal 4 ayat 1 ini kalau kita lihat Alkitab di LAI ya, terjemahan baru ya. Saya nggak tahu yang di terjemahan baru episode kedua atau terjemahan baru 2 ya, karena saya belum mendapatkannya. Ini tentu nyambung dengan pasal 3 ya. Di pasal 3 itu perikop terakhirnya kan mengenai perempuan-perempuan Sion yang sombong gitu ya.
Mereka tadinya merasa mereka jadi warga negara Yerusalem, Yehuda yang diberkati, pakaian mereka elok-elok. Tapi karena mereka tidak mau dengar Tuhan, kata Yesaya, nanti semua laki-laki mereka akan dibunuh oleh pedang, ya mati. Sehingga yang tadinya mereka pakai baju perempuan yang indah-indah, akhirnya mereka menjadi memakai baju kabung gitu ya. Karena laki-lakinya sudah nggak ada, maka dalam konteks pasal 4 ayat 1 ini, 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki dan berkata, ayo, ya bahasa saya itu ya, tolong angkat aib kami, nikahi kami. Ya. Kamu nggak usah mikirin nggak usah menanggung makanan dan pakaian kami. Kami mampu kok. Memang mereka kan orang-orang kaya ya. Cuma nggak punya laki-laki lagi karena laki-laki mereka semua sudah mati gitu ya. Jadi tersisa hanya beberapa gelintir laki-laki dan beberapa gelintir laki-laki itu diperebutkan kata Yesaya 7 orang perempuan untuk menggambarkan bahwa perempuan-perempuan Yehuda saat itu yang terlalu membanggakan diri, terlalu sombong, itu nanti akan mengalami keterpurukan kata Yesaya. Ya, ini nubuat yang tidak baik ya. Dalam artian mestinya orang-orang Yehuda, dalam hal ini perempuan-perempuan Yehuda segera bertobat dari kesombongannya dan akhirnya bisa hidup yang baik sehingga nubuatan ini ya paling tidak terjadi atas mereka. Ya, tapi ya kita tahu lah Israel tuh Yehuda itu tegar tengkuk dan seterusnya sehingga akhirnya ya aib besar ini terjadi di mana satu laki-laki diperebutkan 7 orang perempuan karena perempuan-perempuan yang banyak saat itu tidak bisa menyelesaikan aib ya. Perempuan di dalam konteks Yahudi itu kalau tidak menikah itu aib, kalau menikah nggak punya keturunan itu aib ya. Jadi meskipun bajunya mahal-mahal, meskipun dari kalangan aristokrat, orang kaya, bangsawan sekalipun, kalau dua hal ini dialami seorang perempuan dalam konteks Alkitab ya, dalam konteks kehidupan di zaman Alkitab, ini menjadi perempuan yang penuh aib ya, penuh kutuk dan lain sebagainya. Tentu ini perspektif ini dalam iman Kristen kita hari ini tidak berlaku gitu ya saudara ya. Yuk sama-sama kita baca perikop berikutnya. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermainan dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengah dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Haleluya. Ya, saudara. Jadi ini tentu nubuatan Yesaya ya, yang kalau kita sudah mengikuti nubuatan Nabi Yeremia, ini sebenarnya selaras ya. Meskipun dalam kitab Yeremia Tuhan berkata bahwa baik yang dibuang karena penghukuman Tuhan atas mereka yang dilakukan Babel, maupun yang tertinggal itu awalnya kata kitab Yeremia, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kalau Bapak Ibu ikuti juga tadarusan Yeremia bersama saya, kan baru kemarin selesai. Itu juga yang tertinggal di Yerusalem nanti akan dihukum Tuhan ya. Tapi kemudian Tuhan berubah tuh ya, bahwa nanti yang tersisa di Yerusalem akan selamat. Makanya ketika ada beberapa orang ingin memaksa Nabi Yeremia untuk juga mengungsi ke Mesir, ya Yeremia nggak mau karena Tuhan sudah mengubah ya, bahwa yang tinggal di sini akan selamat. Justru kalau kamu berpikir kamu selamat di Mesir oleh pedang, ya tidak akan membunuh kamu, justru di Mesir kamu akan dibunuh oleh pedang. Kalau kau berkata di Mesir kamu tidak akan kelaparan, justru kamu nanti di Mesir akan mengalami kelaparan. Tapi kalau kamu stay di Yerusalem ini, kamu nanti akan tunggu pemulihan Tuhan. Dan ini rupanya juga dilihat oleh Yesaya. Yesaya dalam pasal 4 ini cuma berapa ayat? Cuma 6 ayat, pendek sekali ya. Mungkin pasal terpendek ya. Saya tidak ingat juga atau belum lagi, kan baru pasal 4 ini ya. Nggak tahu nanti kitab Yesaya apakah ada yang ayatnya cuma 6 dalam setiap pasal yang dibuat oleh LAI ya. Tapi dari 6 ayat ini kita bisa menggambarkan bahwa Yesaya sudah melihat bahwa yang ditinggalkan di Yerusalem itu nanti akan mengalami pemulihan. Yerusalem akan kembali disucikan dan dilindungi. Ya. Bahkan dikatakan tadi dengan bombastis bahwa nanti pokoknya di seluruh wilayah Israel, di wilayah seluruh Yehuda, kalau ada setiap pertemuan yang tentu beribadah, berdoa atas nama Adonai, atas nama Tuhan gitu ya, atas nama Elohim,
Maka kalau siang hari nanti ada awan segumpal di atas langit ya. Kalau malam hari ada segumpal asap serta sinar api pada waktu malam ya, sehingga semua orang menyadari bahwa yang berkumpul mengadakan pertemuan ya dalam ibadah dan seterusnya di wilayah Yehuda itu dipenuhi kemuliaan Tuhan ya. Ya, itu belum terjadi sampai sekarang. Ya. Padahal Israel sudah kembali gitu ya, sudah dipulihkan sebagai negara, ya, tapi belum terjadi ya. Dan apakah terjadinya itu kasat mata atau tidak ya kita tidak tahu ya. Ini kan multi tafsir, ini bisa ditafsirkan sesuai dengan pemahaman saudara masing-masing. Tapi yang saya mau katakan di sini dari 6 ayat yang kita baca di sini ya, bahwa orang-orang yang tertinggal di Yerusalem itu nanti akan dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan nanti sudah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem, maka Tuhan akan menjadikan Sion dan seluruh orang yang berkumpul di sana, mengadakan pertemuan di sana, diberkati. Ini nubuatan Yesaya ini bisa kita maknai dalam iman ya. Ya makanya ya saya pun memahami kalau ada banyak orang Kristen yang ke sana untuk mau mengadakan pertemuan di sana, beribadah di sana. Sebab kalau ayat ini diimani, bukan kasat mata tapi diimani secara spiritual, kalau kita beribadah pada Tuhan di Yerusalem, di wilayah Yehuda, kita kan diberkati Tuhan, akan merasakan kemuliaan Tuhan berdasarkan ayat ini tadi. Ya tentu kalau saya sendiri memahami bahwa bukan cuma di sana ya, tapi di mana-mana kita berkumpul juga bisa demikian ya. Tapi secara spesifik ya ayat Alkitab dalam kitab Yesaya mengatakan demikian gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini yang harus dimengerti juga oleh kita, kenapa penting juga kalau ada berkatnya kita sekali waktu ke sana gitu ya. Ya saya juga ditawari oleh banyak travel untuk kapan pergi ya, cuman karena saya masih ada tanggung jawab orang tua, saya bilang nanti aja lah ya kalau saya sudah selesai dengan tanggung jawab sebagai seorang anak gitu ya, mungkin entah kapan ya, tahun depan kah, apa 2 tahun lagi kah, saya mungkin akan berpikir untuk memimpin rombongan juga untuk dibawa ke sana gitu ya. Nanti kalau saya pergi, Bapak Ibu yang mau bersama saya nanti bisa menghubungi gitu ya. Jadi kita belajar di sana dan kita sekaligus beribadah dengan iman bahwa kalau kita mengadakan pertemuan di Yerusalem berdasarkan Yesaya 4 tadi, kita akan diberkati Tuhan, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan. Intinya bahwa memang Yerusalem itu sudah menjadi sebuah kota yang memang penuh janji. Entah Yerusalem yang sekarang atau Yerusalem baru nanti ya. Kata Yerusalem ya, kata Salem itu ya, Salom itu, damai itu memang bicara mengenai sebuah janji ya. Ya. Kita ingat kalau ngomongin Salem atau Raja Salem itu adalah Melkisedek ya, zamannya Abraham, yang dikatakan Alkitab sebagai Raja Salem ya. Ada yang menafsirkan Melkisedek itu disebut Raja Salem karena merupakan orang tertua katanya ya, konon saudara ya. Saya nggak tahu ya, saya coba cari literatur lagi, tapi saya pernah membaca buku, saya lupa buku apa yang saya baca ya. Apakah itu Hadassah ya, Talmud gitu ya, aku Hadassah ya, Talmud ya, atau itu tafsiran-tafsiran saja gitu ya dari bapak gereja. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Melkisedek itu besar kemungkinan adalah ya mungkin Sem, Ham, dan Yafet gitu ya. Salah satu dari orang-orang yang selamat dari air bah. Ada yang mengatakan itu Sem ya. Yang kemudian Sem itu tinggal memang di wilayah sekitar tanah Palestina ya. Makanya di zamannya Abraham, ketika Abraham datang ke daerah tanah perjanjian, dia bertemu dengan, dia tahu bahwa di situ ada Raja Salem. Salem itu bahkan ada yang mengatakan itu nama Yerusalem kuno ya, dihubungkan dengan kata Yerusalem, Salem, Yerusalem gitu ya, sangat masuk akal gitu ya. Jadi Sem itu akhirnya hidup bertahun-tahun di sana dan sampai pada generasi Abraham. Entah benar apa tidak saya nggak tahu gitu ya. Ya,
Sebab kalau kita ngomongin Melkisedek, dia tidak dikatakan berbapak dan beribu gitu ya. Apakah ini benar Sem? Kalau Sem kan tentu bapak ibunya kan jelas ya, Nuh dan tentu istrinya gitu ya. Ya tapi teringat aja gitu ketika ngomongin soal Yerusalem bahwa sejak dulunya ini termasuk kota yang paling tua berarti saudara di dunia ini. Punya sejarah yang panjang gitu ya. Bahkan nanti di Alkitab, kalau kita baca di kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu sudah menjadi member channel YouTube The Warriors, Bapak Ibu tentu sudah mendapatkan materi tadi jam 5 sore tadi ya, itu materi terakhir soal Yerusalem baru yang sudah saya bagikan beberapa sesi sejak saya mengkhotbahkannya 3 atau 4 minggu yang lalu itu ya. Jadi saya sudah selesaikan semuanya. Kita memahami bahwa Yerusalem baru itu pun tempat kita dalam kekekalan nanti, sesuatu yang indah luar biasa. Jadi dalam bicara mengenai Yerusalem ini ya, ini sejarah panjang gitu. Di zaman Yesaya dinubuatkan demikian, tapi dalam zamannya Yeremia orang-orang nggak mau mendengarkan kata Yesaya dan juga kata Yeremia sehingga orang Israel melarikan diri ke Mesir ya untuk cari perlindungan. Itu makanya sebuah satu konspirasi ya tentang di manakah tabut perjanjian. Ada yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu sebelum Nebukadnezar menyerang Yerusalem sudah diselamatkan oleh orang-orang Lewi dan dibawa ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Ya logikanya memang Mesir saat itu adalah sebuah negara besar yang belum ditaklukkan oleh Babel dan menjadi musuhnya Babel. Jadi Yehuda, kalau kita baca dalam sejarah di kitab Yeremia saja, kalau Bapak Ibu ikuti, itu Raja Zedekia sempat mau kenapa akhirnya diserang lagi sama Babel, karena bekerja sama dengan Mesir untuk berkolaborasi gitu ya, bersekutu untuk melawan Babel. Ya, jadi Mesir itu memang negara yang paling menakutkan, paling besar selain Babel yang saat itu menjadi kerajaan yang paling besar di muka bumi dalam konteks cerita Alkitab ya. Jadi ketika Babel sudah mau tentaranya didengar oleh imam-imam mau menuju ke Yerusalem dan mereka sudah sangat sadar bahwa mereka mungkin kalah secara kuantitas ya. Akhirnya beberapa mereka ketika ya, bangsa Babel sudah mengepung Yerusalem, berusaha untuk menyelundupkan tabut perjanjian keluar kota Yerusalem dan akhirnya keluar dan tabut itu dibawa ke Mesir. Itu akhirnya mungkin jadi masuk akal kenapa di zamannya Yeremia, meskipun Yeremia sudah berkata jangan kamu keluar dari Yerusalem, mereka tetap mau ke Mesir ya. Ya, coba ya saya lihat, saya lupa namanya siapa tuh saudara ya. Yang memaksa Yohanan ya, Yohanan. Bapak Ibu ingat ya, tadarusan Alkitab kita di kitab Yeremia pasal-pasal terakhir itu Yohanan yang menjadi pemimpin dari tentara dan rakyat Israel saat itu yang masih ada ya. Itu ketika Raja Zedekia dan juga ketika Gedalia gubernur Babel atas Israel itu dibunuh, itu memaksa Yeremia untuk yuk kita ke Mesir aja. Ngapain ke Mesir ya? Karena pada faktanya kan Mesir saat itu sudah juga mau dikalahkan oleh Babel ya, karena mereka menyadari mungkin saja mereka mau meninggalkan Yerusalem dan tidak mau dengar Yeremia untuk stay di Yerusalem, karena mereka sudah mendengar, mereka sudah tahu, orang-orang Yehuda yang tertinggal di Yerusalem tahu bahwa tabut perjanjian sudah nggak ada di Bait Allah dan Bait Allah sudah dihancurkan juga kan oleh Babel dalam penyerangan pertama dan kedua ya. Jadi bagi mereka udah nggak perlu kita ke Yerusalem lagi, nggak perlu kita di sini lagi. Pertama Bait Allah sudah hancur dan yang kita tahu bahwa tabut perjanjian sudah dibawa oleh imam-imam ke Mesir. Maka mereka kekeh menculik Yeremia dan membawa Yeremia ke Mesir dan akhirnya semuanya mati di Mesir ya. Jadi ada sebuah cerita atau konspirasi, teori konspirasi gitu. Saya nggak tahu ya, ini kan di luar Alkitab ya, bisa iya bisa enggak, namanya juga di luar Alkitab. Yang di dalam Alkitab aja kita masih bisa berbeda tafsir gitu ya, apalagi yang di luar Alkitab. Cuma saya dapat informasi banyak sekali di YouTube, banyak saudara ya soal ini. Katanya tabut perjanjian itu di zaman penyerangan kedua Babel ini dibawa ke mana? Penyerangan Babel yang pertama ke Yerusalem sudah selamatkan ke Mesir, dan ketika Yerusalem akhirnya dihancurkan kedua kali oleh Nebukadnezar di zaman Zedekia dan Gedalia ditunjuk jadi gubernur, Zedekia dibutakan dan ditawan di Babel, penduduk-penduduk Yehuda yang masih tinggal dan juga para prajurit, para panglima yang tadinya memimpin peperangan secara bergerilya gitu ya di luar Yerusalem akhirnya kembali lagi
dan mereka tahu di situ yang dituakan adalah Nabi Yeremia, memaksa Yeremia dan semua yang tersisa untuk ke Mesir karena mereka tahu ya tabut perjanjian di Mesir. Dan konon katanya habis dari Mesir akhirnya tabut itu ketika kekristenan sudah menjadi besar gitu ya, itu dibawa oleh orang-orang Kristen ke Ethiopia oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi juga ya. Saya nggak tahu, saya lupa videonya itu orang Yahudi apa orang Kristen, tapi yang jelas di Ethiopia itu ada komunitas Kristen. Yang kita tahu itu adalah padahal Ethiopia di Afrika ya, juga komunitas Yahudi yang kuat di Ethiopia, padahal jauh dari Yerusalem, itu di wilayah Afrika kan. Itu karena ada dulu Ratu Sheba itu ya yang datang kepada Salomo, dan akhirnya Ratu Sheba menjadi selir atau istri dari Salomo, tapi dia akhirnya kembali ke Ethiopia. Dan tentu kalau ratunya saja sudah kawin dengan Raja Salomo, maka anak buahnya baik yang perempuan-perempuan ada yang dinikahi oleh laki-laki Yahudi, yang laki-laki akhirnya menikahi perempuan Yahudi, dan mereka yang ikut rombongan Ratu Sheba kembali ke Ethiopia ini sudah ada yang orang Yahudi dan bahkan setengah Yahudi, dan akhirnya mereka di sana membentuk komunitas Yahudi di Afrika. Itu kenapa di dalam perjanjian baru ada sida-sida dari Ethiopia yang datang ke Yerusalem untuk beribadah di hari besar orang Yahudi. Dan akhirnya Filipus bersaksi dan menginjil, dan akhirnya dibaptis sida-sida itu. Ya, ini kan menggambarkan bahwa sida-sida itu kan berarti kan pembesar ya, orang dalam, orang istana gitu ya, yang jauh-jauh dari Ethiopia ke Yerusalem ngapain? Rupanya beribadah ya. Tapi akhirnya jadi Kristen karena dipertobatkan oleh pelayanan diaken Filipus atau pekabar Injil yang namanya Filipus itu. Jadi ya, konon katanya sekarang ini tabut perjanjian ada di Ethiopia gitu ya, di wilayah Afrika ya. Kita nggak tahu lah bener apa enggaknya, karena di sana ada gereja, ada komunitas Kristen yang saya baru nonton tadi videonya ya, yang dalam hari-hari tertentu itu ya melakukan ritual perayaan seperti layaknya orang Yahudi kuno gitu. Dan ada replika tabut perjanjian yang juga dipertontonkan atau apalah begitu ya, karena di dalam video itu tidak dilihat secara utuh, tapi dokumentasi dan penjelasan saja. Saya lagi mencari apakah benar seperti itu dengan video-video lain yang di YouTube, mungkin bisa ketemu nanti. Jadi akhirnya ya mulai make sense gitu ya, kenapa ke Mesir. Kemarin saya juga bingung sempat kenapa ke Mesir gitu ya. Selain saya tahu Mesir itu menjadi negara yang besar, tapi kan juga kalau sudah dikalahkan Babel dan ke Mesir, sedangkan Mesir saat itu biar bagaimanapun juga kemuliaannya sudah meredup ya, agak luntur dan kalah pamor dengan Babel. Ini kan pindah ke Mesir ya sama dengan ngajakin mati juga, karena mereka mestinya tahu Babel itu musuh bebuyutannya Mesir ya. Habis menaklukkan wilayah Palestina dan seterusnya, dia akan mengarahkan ke Mesir gitu ya. Jadi kenapa Yohanan memaksa Yeremia dan seluruh orang Yehuda yang masih hidup dari Yerusalem untuk mengungsi ke Mesir? Ya karena mungkin ada magnet bait tabut perjanjian tadi. Entah benar apa tidak ya, walau alam. Nggak ada yang tahu. Jadi yang saya mau katakan saudara, bahwa dalam Yesaya pasal 4 tadi kembali kita baca bahwa Tuhan sudah menubuatkan kepada Israel, kalau Israel tidak takut akan Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan, apa nasib mereka ya. Perempuan-perempuan 7 orang Yehuda yang memperebutkan satu laki-laki, itu sudah menggambarkan begitu mirisnya dari mereka proud sebagai perempuan Yerusalem, punya suami, punya keluarga yang luar biasa, akhirnya semuanya hilang. Akhirnya yang tadinya mereka pakai pakaian yang indah-indah menjadi kain kabung. Itu bisa mengindikasikan bahwa perubahan mereka begitu luar biasanya drastis. Semua karena dosa, semua karena pelanggaran, semua karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan kemudian ada janji bahwa Yerusalem akan disucikan dan dilindungi ya. Ya meskipun secara kasat mata saya bilang tadi ya tidak ada ya. Apakah pernah ada pengalaman setiap kita yang ke Yerusalem dan berkumpul di sana mengadakan pertemuan, ada awan pada waktu siang segumpal dan ada api segumpal pada waktu malam menandakan kemuliaan Tuhan? Itu belum terjadi, tapi kita imani saja saudara, yang pastinya Yerusalem akan disucikan dan dilindungi Tuhan. Apakah hari ini Yerusalem sekarang ini sudah di dalam konteks sudah dilindungi dan disucikan Tuhan? Ya bisa jadi iya, tapi kalau kita membaca bukan cuma PL tapi PB juga, bahwa nanti Yerusalem baru itu adalah tempat kekekalan kita, itu mungkin nanti menunjuk pada Yerusalem yang nanti. Tapi lepas
hari ini Yerusalem sudah dilindungi dan disucikan Tuhan, atau karena itu bicara mengenai Yerusalem baru nanti. Intinya ya, kita paham sekarang bahwa Yerusalem itu memang menjadi pusat dari peradaban Alkitab ya, baik PL maupun PB. Jadi suka tidak suka, ya saya sendiri sama orang Israel sekarang juga kadang-kadang kesel gitu ya, karena mereka ya keras kepala dan seterusnya. Tapi ya harus menyadari juga biar bagaimanapun mereka adalah bangsa yang memang Tuhan punya janji yang menurut saya sebagai seorang yang mendalami Alkitab, banyak janji Tuhan yang belum tergenapi atas mereka. One day pasti akan digenapi oleh Tuhan ya. Nubuatan itu tidak mungkin tidak terjadi. Maka saya tetap menghormati mereka, saya tidak pernah mengutuki mereka, karena saya sadar biar bagaimanapun keras kepalanya Israel, Tuhan sudah berkata bahwa kalian adalah umat pilihanku, gitu ya. Jadi ya tadi dengan motivasi itu saya beberapa kali ke sana gitu ya, untuk ya merasakanlah atmosfer kota yang kata Tuhan kudus itu seperti apa. Jadi mengadakan pertemuan bukan cuma jalan-jalan, tapi ketika di Yerusalem juga melakukan ibadah di sana. Ya, paling tidak di Yerusalemnya, di kota Yerusalemnya kita beribadah di beberapa spot tempat destinasi. Ya. Entah itu berdoa di gereja kelahiran, ataukah di Bukit Zaitun gitu ya, di Getsemani, ya, atau di Golgota ya, atau mungkin juga di rumah Serambi Atas ya. Ya, kita berusaha untuk di Yerusalem itu mengadakan pertemuan beberapa kali ya, dibandingkan misalnya di tempat lain ya. Kayak kalau saya bawa rombongan ke Danau Galilea gitu ya, ya beribadah juga ya di kapalnya gitu ya. Tapi tidak mesti gitu ya. Tidak mesti kalau kita mengunjungi suatu situs Alkitab di luar Yerusalem itu harus ada ibadah ya. Paling nggak menjelaskan saja ini apa ya. Kecuali paling di Kana, karena di Kana itu biasanya ada pemberkatan nikah, maka pasti ada firman ya. Terus juga di Danau Galilea itu di perahu, kan ada 1 jam lebih kita ada di tengah perahu, jadi itu dipakai untuk selain menikmati indahnya Danau Galilea, juga sharing firman Tuhan tentang Yesus dan murid-muridnya yang sering ada di situ gitu ya. Nah, mungkin di gereja 5 roti 2 ikan juga, tapi di tempat-tempat lain, misalnya di Nasaret gitu ya, kita ke Nasaret ya, kita tidak ada ibadah biasanya ya. Kayaknya sih nggak ada ibadah di Nasaret ya. Kita biasanya mengunjungi Nasaret Village gitu ya. Suatu desa yang dibuat di setting menggambarkan kehidupan gereja mula-mula itu di zaman Tuhan Yesus begitu ya. Tidak ada ibadah situ, cuma lihat aja, oh ternyata gembala itu pakaiannya begini, tukang kayu tuh alatnya kayak gini, kurang lebih cuma begitu saja ya. Tapi tidak ada ibadah di sana. Tapi kalau di Yerusalem saya berusaha untuk sebisa mungkin setiap destinasi kita paling nggak doa, bertemu, menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan meskipun hanya mungkin 5, 10 menit, 15 menit, tapi harus ada di situ, karena tadi ya, secara spiritual kita mengimani Yesaya 4 ini sedang terjadi, gitu ya. Semoga ada kesempatan kita sama-sama ke sana lagi. Itu saudara ya. Oke, semoga diberkati semuanya lewat tadarusan Yesaya pasal 4 ini. Dan besok kita lanjutkan Yesaya pasal 5. Juga besok ada program sekolah Alkitab. Bapak Ibu sekali lagi yang mau belajar banyak sekolah Alkitab bersama saya dengan materi antropologi atau doktrin tentang manusia, Bapak Ibu bisa jadi membership di sekolah Alkitab. Yang sudah jadi membership bisa di-upgrade ya menjadi sekolah Alkitab, supaya materi-materi pengajaran saya soal doktrin ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Cuma 50.000 nggak sampai ya setiap bulannya gitu ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar tentang Yesaya pasal 4, dan kami belajar tentang bagaimana Tuhan kalau sudah bernubuat maka itu pasti jadi, dan itu terjadi terhadap perempuan-perempuan Yerusalem, dan juga janji pemulihan dan penyucian Yerusalem itu kami imani ya. Entah sudah terjadi atau itu bicara mengenai Yerusalem nanti, yang pasti kami imani namanya nubuatan Tuhan pasti tergenapi. Dan untuk itu kami mau mengambil peran kami ya, kesempatan kami, jika ada berkatnya kami bisa berkumpul di sana ya untuk beribadah, karena kami imani di mana kami berkumpul di sana kemuliaan Tuhan akan kami rasakan.
Dan kemuliaan-kemuliaan itu bisa kami bawa pulang ke rumah kami kembali dan menjadikan hidup kami lebih indah lagi di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya saudara ya. Di lain kesempatan di esok hari. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sayo.